Ubur-ubur ikan lele. Si Jamal PDKT hadir le. Ayo nonton si Jamal PDKT. Memang oke. Ayo do nonton cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Jamal PDKT, siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan. Di sini saya, Pramesti Adi Nugraheni, diberikan kesempatan untuk menjadikan host pada sesi kali ini. Tentunya saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu dokter spesialis yang juga berpraktek di RSI Adi Sablura. Monggo dokter, bisa perkenalan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gaga, SPOG. Saya spesialis obstetri dan ginekologi atau kebidanan dan penyakit kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Adi Sablura. Ya. Nah, kebetulan nih dok, kita akan ngobrolin seputar kesehatan. Di bulan Oktober ini, di tanggal 18 itu diperingati sebagai Hari Menopause Sedunia. Oh ya. Sampai ada peringatannya, berarti sesuatu yang harus kita aware, sesuatu yang harus kita perhatikan. Nah, ya, betul. Beberapa orang yang saya temui nih dok, dan beberapa pasien itu mengeluhkan bahwa menopause itu sesuatu yang menakutkan begitu, sesuatu yang momok, bahkan ada beberapa yang sampai overthinking gitu dok. Wah, saya menopause ini sudah tidak menstruasi lagi ini gimana gitu. Nah, menopause sendiri apa sih dok? Oke ya, jadi memang sampai diperingatkan hari menopause ya, itu berarti memang suatu hal yang harus kita perhatikan ya. Pada dasarnya menopause itu seharusnya tidak menjadi momok ya, karena itu semua wanita ya itu pasti akan sampai pada fase menopause ya. Jadi kalau misalnya kita ambil pengertian atau definisi dari menopause sendiri itu adalah dia berhentinya, ditandai dan berhentinya siklus menstruasi selama 1 tahun lebih ya, disertai dengan adanya gejala-gejala menopause ya. Gejala-gejala menopause biasanya salah satunya adalah hot flashes ya, saya merasa badannya terasa panas gitu, kemudian mudah lelah, kemudian malas untuk melakukan aktivitas, ada penurunan dari libido atau rangsangan ingin berhubungan seksual, dan yang paling terlihat itu adalah perubahan bentuk postur ya, karena adanya proses osteoporosis di situ ya. Jadi pada dasarnya menopause itu dia sudah berhenti siklus menstruasinya selama 1 tahun lebih ya. Cut off point-nya ada di waktu menstruasi 1 tahun. Jadi 1 tahun tidak menstruasi, ya itu kita bisa katakan sebagai seseorang yang menopause gitu. Kalau usia rata-ratanya dok, apakah ada usia tertentu untuk orang mengalami menopause? Jadi sebenarnya sebelum kita mengenal menopause itu dalam daur hidup wanita itu ada yang kita sebut sebagai klimakterium ya. Klimakterium itu adalah fase transisi dari yang usia reproduksi menuju fase yang tidak lagi optimal untuk reproduksi. Nah, di klimakterium itu ada fase perimenopause, kemudian fase menopause dan fase postmenopause ya. Nah, kalau misalnya di fase perimenopause itu biasanya dimulai dari usia 45 tahun ke atas ya, 45 sampai 50 tahun. Dia ditandai dengan dia masih menstruasi tetapi siklus menstruasinya sudah mulai berkurang ya. Jadi yang awalnya dia sebulan sekali bisa menstruasi, kemudian jadi jarang, mungkin sekitar 2 bulan sekali, kemudian mundur jadi 3 bulan sekali, hingga pada akhirnya dia tidak menstruasi sama sekali ya. Itu ada di perimenopause ya, tanda-tandanya menstruasinya mulai irregular atau mulai tidak beratur. Kemudian masuk ke fase menopause. Nah, fase menopause itu biasanya dimulai dari usia 50 tahun ya. Nah, menopause sendiri yang tadi saya katakan bahwa dia 1 tahun, benar-benar 1 tahun dia tidak mengalami siklus menstruasi. Nah, setelah itu 1 tahun lebih kita sebut sebagai postmenopause ya. Jadi kalau dikatakan usia itu ada fasenya ya, fase dalam kehidupan di wanita itu ada klimakteriumnya ya, dari perimenopause, menopause dan postmenopause. Sebenarnya menopause sendiri tidak hanya terjadi pada wanita sih ya, pada laki-laki juga terjadi menopause yang kita sebut sebagai andropause ya. Cuman gejalanya hampir sama, cuman yang lebih sering dirasakan tuh biasanya pada wanita, makanya lebih sering digaungkan tentang menopause itu sendiri ya. Jadi sekali lagi menopause itu sebenarnya adalah momen ya, dia fase yang memang akan dilalui oleh wanita. Jadi sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan dan ditakutkan gitu ya. Tadi dokter menjelaskan bahwa 12 bulan tanpa menopause. Itu tanpa memang menstruasi. Tanpa menstruasi ya, maaf. Berarti itu 12 bulan secara berurutan tanpa menstruasi atau semua kayak gini, Dok.
ada seorang pasien, dia menopause Januari menopause nih dok. Februari sudah tidak, Maret tidak, April tidak, Mei ternyata hanya flek-flek aja. Oke. Terus Mei, Juni sudah tidak menopause lagi. Nah itu Menstruasi menghitung, maksudnya? iya sudah menstruasi lagi. Itu dihitungnya dari Februari itu sudah dihitung. Wah saya sudah memasuki jendela tidak menstruasi atau berarti setelah flek tadi Mei itu dihitung lagi dok. Oke. Ya jadi gini, masuk ke fase klimakterium ya, mulai dari perimenopause itu kan kita berkaitan dengan hormon yang bekerja di dalam tubuh ya. Jadi hormon untuk mengatur siklus menstruasi itu ada estrogen dan progesteron ya. Semakin bertambahnya usia, itu cadangan sel telurnya juga akan berkurang, produksi hormonnya juga akan berkurang, sehingga keseimbangan hormon antara estrogen dan progesteron juga akan terganggu. Lama-kelamaan hormon itu akan pada fase yang paling rendah. Nah, ketika hormon itu pada fase yang paling rendah, itu akan mempengaruhi siklus menstruasi ya. Menstruasinya menjadi tidak beraturan. Kalau misalnya seseorang itu misal bulan Februari dia menstruasi, kemudian tidak menstruasi selama 6 bulan, kemudian muncul flek-flek lagi. Nah, itu kita sebut sebagai fase yang perimenopause ya. Karena fase perimenopause itu adalah dia masih menstruasi sebenarnya tapi sudah mulai mengalami ketidakteraturan ya, sudah mulai jarang-jarang. Dia mulai dari 12 kali, 13 kali, 14 kali gitu. Nah, sampai kita lihat nih kalau dia benar-benar selama 1 tahun berurutan ya dari Februari sampai Januari atau dari Januari sampai Desember dia benar-benar tidak mengalami menstruasi sama sekali. Nah, berarti dia sudah bergeser dari fase yang perimenopause, dia sekarang sudah masuk ke fase yang menopause gitu ya. Jadi memang harus dia tidak mengalami siklus menstruasi 1 tahun atau 12 bulan secara berurutan ya. Itu terjadi karena pengaruh kerja hormon yang sudah berada pada fase atau titik terendahnya gitu. Karena itu saya kadang-kadang ada guyonan atau jokes ya mengatakan bahwa ya wanita itu kadang-kadang ada masa expirednya. Kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh hormon ya. Hormon itu dia semakin lama dia akan berkurang. Sel telur cadangan kita juga akan semakin berkurang. Yang awalnya waktu lahir kita tuh punya cadangan kurang lebih sekitar 1 jutaan sel telur ya. Semakin masuk usia matur dia berkurang jadi 100.000, kemudian berkurang lagi menjadi 10.000. Makanya pada fase-fase usia reproduksi 35 tahun ke atas itu kalau misal dia masih ingin hamil, kita sebut sebagai kehamilan yang beresiko ya, karena sel telur yang akan diproduksi atau cadangan sel telurnya itu kemungkinan yang baik-baik itu juga akan berkurang gitu. Makanya pada fase yang lebih dari 35 tahun ya sebaiknya kalau mau hamil lagi ya dipertimbangkan karena itu termasuk kehamilan yang beresiko gitu. Nanti pas masuk mulai perimenopause cadangannya akan semakin berkurang lagi. Nah, makanya menstruasi menjadi tidak teratur gitu. Berarti di saat jendela perimenopause ini dok, karena kan juga masih menstruasi juga, masih itu kemungkinan untuk hamil berarti juga masih ada ya? Masih ada, selama orang itu masih bisa menstruasi, masih keluar dari menstruasi, berarti bisa kita katakan bahwa ada sel telur yang dikeluarkan ya. Meskipun tidak pasti ya, tapi kemungkinan kalau dia muncul siklus menstruasi berarti sel telurnya ada yang diproduksi nih gitu. Jadi masih bisa untuk hamil lagi itu. Saya pernah punya pasien usia 50 tahun dia masih memiliki anak. Dia tidak tahu kalau dia hamil, dia merasa bahwa perutnya bertambah besar gitu, dikiranya ada tumor. Setelah saya USG ternyata dia hamil gitu di usia 50 tahun. Jadi selama dia masih ada menstruasi ya, meskipun dia tidak beraturan ya dia masih tetap ada potensi untuk hamil meskipun peluang untuk hamilnya tidak sebesar ketika masuk usia reproduksi ya yang masih reguler menstruasi yang masih setiap bulan gitu. Tapi kalau dia masih menstruasi dia masih bisa mengalami suatu proses kehamilan gitu. Makanya kalau misalnya kita mau mendiagnosis usia menopause ya 1 tahun dia tidak menstruasi ya bisa kita konfirmasi dengan hormon beta HCG seperti itu mengkonfirmasi bahwa ya memang ini bukan hamil nih gitu. Itu kan tanda-tanda kehamilan juga terlihat gitu. Itu sih. Tadi itu terkait gejala dengan menstruasinya bahwa ada yang flek-flek juga beberapa saya juga ketemu banyak banget gitu dok kemarin
saya sempat tanya-tanya nih sama follower Instagram juga sama beberapa pasien di Anissa gitu saat periksa menopause, ternyata banyak juga yang nggak flek tapi malah banyak banget gitu. Oh ya. Itu berarti masih tahap normal gitu kalau menstruasinya banyak banget gitu keluarnya malahan. Nah betul. Jadi begini, kita katakan sebagai irregular menstrual pada pasien-pasien yang mau menopause itu salah satunya yang paling sering ya itu adalah siklus menstruasi jadi memanjang ya. Jadi bisa sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan sekali gitu. Tapi ada kadang-kala ada pasien-pasien yang juga mengalami perdarahannya terus-menerus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya perdarahan yang terus-menerus ini belum bisa kita katakan sebagai dia terdiagnosis sebagai menopause ya. Kita ada nama diagnosisnya adalah abnormal uterine bleeding gitu ya. Nah, kita cari tahu nih penyebabnya dulu nih, apa yang menyebabkan dia perdarahan terus-menerus ya. AUB gitu kita biasanya sebutnya, abnormal uterine bleeding, perdarahan uterus yang tidak normal ya. Nah, kalau dia masih berada di fase yang perimenopause ya, di fase perimenopause, kemudian kita USG, kita temukan adanya penebalan dinding rahim ya, kita bisa memberikan opsi ya. Opsi yang pertama adalah kita berikan obat-obatan untuk menghentikan siklus menstruasinya, atau opsi yang kedua kita lakukan sampling dinding endometriumnya. Kita ambil, kita kuret biasanya ya untuk kita kirim laboratorium. Apa yang menyebabkan dia dinding rahimnya menjadi penebalan gitu. Jadi kalau misalnya dia mengalami menstruasi berkepanjangan ya, itu kita tidak bisa mengatakan sebagai salah satu tanda menjelang menopause atau perimenopause ya, tapi itu ada diagnosis yang lain yaitu kita sebut sebagai perdarahan uterus yang abnormal atau abnormal uterine bleeding. Nah, itu kausanya, tata laksananya pun juga berbeda gitu ya. Kalau misalnya abnormal uterine bleeding ya tadi itu kita berikan obat-obatan hormonal untuk dia menipiskan dinding rahim, atau kalau misalnya ada masalah lain, misalnya abnormal uterine bleeding itu sekilas ya, ini sekilas tentang agak sedikit melenceng dari menopause, bahwa ada yang masalah struktural itu mungkin ditemukan adanya miom gitu ya, kemudian adanya adenomiosis gitu, atau penebalan dinding rahim. Nah, itu memang harus kita tangani kausalitasnya, itu penyebabnya apa gitu. Atau yang non struktural bisa karena pengaruh oleh hormonal atau obat-obatan yang dikonsumsi, atau penyakit misalnya kayak hemofilia gitu, itu juga mempengaruhi perdarahan uterus yang abnormal. Jadi tata laksananya berbeda antara yang irregular menstrual bleeding pada menopause yang jaraknya mulai memanjang sama yang menstruasinya tidak berhenti-berhenti, itu berbeda gitu. Tapi kalau yang mereka yang akan masuk menopause atau fase perimenopause itu biasanya menstruasinya sudah mulai jarang, bukan yang perdarahan terus-menerus gitu. Kalau perdarahan terus-menerus ya tadi kita diagnosis dengan perdarahan uterus abnormal dulu atau AUB dulu gitu. Seperti itu. Tadi juga gejalanya ada hot flashes nih, Dok. Hot flashes itu gimana sih, Dok? Ya, hot flashes itu jadi gini, karena tubuh kita tuh sebagian besar diregulasi oleh serangkaian hormon ya. Ada penurunan hormon pada fase-fase menjelang menopause atau perimenopause itu menyebabkan terjadinya vasodilatasi dari pembuluh darah. Ya. Nah, pembuluh darah yang vasodilatasi itu akan mengeluarkan istilahnya kayak uap panas ya, dari dalam tubuh, sehingga tubuh akan merasa seperti kepanasan. Ya, itu adalah gejala dari salah satu gejala yang paling sering muncul dari menopause ya, karena ada terjadi pelebaran dari pembuluh darah atau vasodilator dari pembuluh darah. Nah, kalau terjadi hot flashes seperti ini, biasanya akan kita berikan obat-obatan yang fungsinya adalah menjaga supaya tidak terjadi reaksi berlebihan dari pembuluh darah. Ya, bisa kita berikan hormon replacement therapy, ya, bisa juga kita berikan beberapa obat-obatan seperti fluoxetine, gitu ya. Tapi pemberian obat-obatan ini harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, gitu ya. Yang menyebabkan dia mengalami gejala vasomotor pada menopause itu adalah yang paling berperan hormon estrogen. Ya. Nah, makanya pada pasien-pasien yang mengalami menopause ya, itu ada beberapa yang kita berikan hormon replacement therapy yang kandungannya adalah estrogen. Tapi itu harus memenuhi beberapa syarat gitu ya. Salah satu yang mungkin kita pertimbangkan dalam pemberian hormon replacement therapy itu adalah mereka yang mengalami menopause precox. Nah, ini jadi menopause precox itu adalah yang dia usianya kurang dari 50 tahun ya, atau masih 45 tahun tapi dia sudah tidak menstruasi. Tapi kita lihat dulu tidak menstruasinya karena apa. Kalau misalnya dia tidak menstruasinya karena diangkat rahim ya, tapi indung telurnya masih ditinggalkan ya, kita tidak bisa menyebut itu sebagai
menopause ya, karena hormonnya dia masih bekerja sebenarnya, cuma dia tidak menstruasi saja gitu. Nah, cuman kalau misalnya pasien-pasien yang 45 tahun ya atau kurang ya, kemudian sudah mengalami menopause precox akibat dia diangkat rahimnya, seindung telurnya kanan kiri diangkat semua, kan berarti sudah tidak ada hormon yang diproduksi lagi. Nah, itu kita bisa katakan sebagai menopause precox ya. Karena usianya kurang dari 50 tahun terjadinya. Nah, itu baru kita bisa pertimbangan untuk memberikan hormon-hormon replacement terapi yang kandungannya estrogen. Cuman memang harus ada beberapa hal yang diperhatikan tentang penggunaan hormon ini gitu. Nah, yang diperhatikan itu salah satunya adalah bahwa penggunaan estrogen dalam jangka waktu yang panjang ini bisa menimbulkan beberapa komplikasi gitu kan. Komplikasinya ya salah satunya estrogen yang berlebihan pada pasien-pasien yang sudah memasuki usia di atas 50 tahun itu bisa berpotensi menimbulkan kanker gitu. Makanya pemberiannya memang benar-benar harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pasien gitu. Tadi ada precox menopause. Menopause precox. Itu apakah sama-sama menopause dini, Dok? Iya, betul. Jadi menopause precox sama menopause dini itu sama ya. Precox itu bahasa medisnya ya, atau menopause dini bahasa awamnya. Jadi memang dia terjadi di usia kurang dari 50 tahun ya. Salah satu penyebabnya tuh ya itu gitu, diangkat rahimnya, atau kalau misalnya dia tidak diangkat rahimnya ada penyakit tumor ya di kelenjar pituitari. Nah, di kelenjar pituitari itu ada tumor yang menyebabkan ketidakseimbangan antara hormonal yang ada di otak dengan hormonal yang ada di indung telur. Nah, sehingga menyebabkan dia tidak muncul siklus menstruasi, tidak muncul hormon estrogen dan progesteronnya, sehingga muncullah gejala-gejala atau simptom dari menopause, gitu, seperti hot flashes, kemudian malas untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Gitu. Jadi selain operasi ada juga tumor di otak ya, di pituitari, namanya kelenjar pituitari, yang menyebabkan dia bisa mengalami menopause precox atau menopause dini itu. Jadi tadi gejalanya ada yang tidak keteraturan dari menstruasi sendiri, ada hot flash. Kalau estrogen dan progesteron naik nih, Dok, saya sebagai yang masih menstruasi ini, waktu premenstruasi kan juga turun naik nih, Dok. Itu aja moodnya naik turun gitu. Waktu menopause juga akan begitu. Iya betul, jadi pada saat menopause itu akan terjadi mood instability ya. Jadi memang wanita ini sebenarnya kompleks ya. Wanita ini kompleks dan semuanya itu dipengaruhi oleh hormon ya. Kalau hormon dia tidak seimbang aja, dia bisa ada simptom-simptom yang muncul, gejala-gejala yang muncul. Salah satu yang paling gampang itu adalah yang mungkin akan terlihat itu dari mood ya. Kemudian dari juga istilahnya psikologi juga. Makanya pada pasien-pasien yang dia khawatir tentang masuk ke menopause ya, sedang berada di fase klimakterium, di perimenopause ya, dia sudah muncul gejala-gejala menstruasi tidak teratur, biasanya akan kita kolaborasikan dengan dokter dengan psikiater atau psikolog ya. Untuk apa? Untuk kita berikan namanya adalah edukasi terapi ya, terapi edukasi ya. Jadi untuk mempersiapkan diri secara mental ya. Jadi untuk menyambut fase menopause ini, jadi tidak hanya medis saja, tetapi juga dari kesiapan mental juga. Nah, makanya dari itu fase-fase pasien-pasien yang simptomnya ada, tapi dia secara mental juga tidak siap. Nah, kita bisa kolaborasi dengan psikolog atau psikiater untuk mempersiapkan hal itu. Gitu. Jadi masuk ke menopause itu medisnya juga kita persiapkan, tapi mentalnya pun juga harus siap ya, supaya kita istilahnya tidak denial ya, tidak menolak bahwa saya berada di fase menopause. Karena memang semua wanita, yang tadi saya sampaikan, bahwa semua wanita pasti akan mengalami fase menopause itu. Seperti itu. Tadi saya agak tertarik dengan ini nih, Dok. Tadi dokter menjelaskan bahwa terapi menopause itu ada hormon replacement, beberapa obat-obatan dengan hormon. Tapi juga disebutkan tadi ada fluoxetine. Kalau di farmasi sendiri, Dok, fluoxetine itu lebih sering kita pakai untuk pasien-pasien dengan masalah di psikologisnya, di psikiatrinya lebih banyak. Tapi kalau di Opjin sendiri, Dok, akan lebih dipilih hormonal itu sendiri atau lebih dipilih obat-obatan seperti fluoxetine ini, Dok? Oke, jadi kita
case by case ya. Kita hanya bisa melihat dari masing-masing pasien berbeda karakteristiknya ya. Fluoxetine itu memang digunakan untuk pasien-pasien dengan gangguan psikologis. Nah, biasanya digunakan untuk mengatasi kecemasan yang akan terjadi pada pasien-pasien yang mau masuk menopause gitu ya. Terus efeknya juga bisa menurunkan gejala-gejala vasomotor gitu. Makanya pada fluoxetine ini mungkin diberikan untuk pasien-pasien yang memang mengalami gangguan kecemasan akibat akan masuk ke fase menopause. Tapi utamanya adalah karena kausalitasnya dari sindrom menopause ini itu adalah hormonal, maka biasanya kita lebih sering untuk memberikan hormon replacement therapy. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa hormon replacement therapy ada term and condition ya. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Salah satunya itu biasanya kalau kita akan memberikan hormon itu kita berikan hormon yang isinya ada estrogen sama progesteron. Ini boleh sebut merek nggak ya? Nggak boleh ya? Boleh sebut. Ya pokoknya ada satu obat ya. Ada satu obat itu yang isinya estrogen dan progesteron gitu ya. Hampir sama seperti obat KB, tapi dia istilahnya lebih memang lebih sering digunakan dan lebih cocok untuk sebagai hormon replacement terapi karena hormon estrogennya ada di situ ya. Nah ini syarat-syaratnya yang harus diperhatikan adalah pertama bahwa dia tidak memiliki riwayat penyakit jantung ya. Kemudian tidak ada penyakit metabolis ya, baik itu DM, kemudian sindrom metabolik dan sebagainya. Kemudian dia tidak memiliki riwayat tumor atau kanker pada entah payudara, indung telur ataupun dinding rahimnya, endometriumnya gitu ya. Keluarga juga tidak ada memiliki itu. Jadi maksudnya dari riwayat keluarganya juga harus tidak memiliki riwayat penyakit keganasan. Karena khawatirnya adalah kalau keluarga memiliki, berarti setidaknya dia memiliki ada satu gen yang akan membawa keganasan itu. Kalau misalnya kita paksakan untuk memberikan hormon replacement terapi yang ada estrogennya, takutnya dia akan jadi aktif, malah menimbulkan kanker. Makanya pada pasien-pasien dengan akan kita berikan hormon replacement terapi itu harus kita benar-benar tanyakan hal-hal itu gitu ya. Termasuk juga gejalanya. Kalau misalnya gejalanya masih bisa kita tangani dengan obat-obatan simptomatis ya, kalau misalnya dia letih, lesu ya kita berikan vitamin-vitamin, multivitamin. Kalau dia mulai mengalami osteoporosis ya atau pegal-pegal kita berikan obat-obatan suplementasi tulang gitu. Kalau misalnya dengan obat-obat itu masih bisa terkendali ya, kemudian masih bisa mengatasi kecemasannya ya kita tidak akan memberikan hormon replacement terapi. Tapi kalau misalnya kondisinya gejalanya berat ya, nah itu baru kita pertimbangkan untuk memberikan hormon replacement terapi. Cuman itu kita edukasi ke pasien bahwa ada efek jangka panjang yang ditimbulkan atau berpotensi ditimbulkan jika penggunaan hormon replacement terapi itu digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi memang ada warning dan kondisi-kondisi tertentu yang baru bisa kita berikan hormon replacement terapi gitu. Jadi disebutkan bahwa ada osteoporosis nih dok. Apakah menopause itu nanti ada faktor resikonya? Maksudnya ada pembawanya yang lain nggak sih muncul setelah adanya menopause ini? Penyakit atau mungkin gangguan gitu yang muncul setelah menopause ini? Karena kan hormonnya jadi turun, rendah sekali gitu progesteron dan estrogennya. Ya jadi kalau misalnya orang dengan menopause ya itu pasti akan berisiko untuk mengalami osteoporosis ya. Makanya perlu untuk adanya suplementasi tulang ya. Kemudian olahraga yang cukup. Kenapa? Karena ada peningkatan dari osteoklas ya untuk istilahnya memecah cadangan tulang gitu sehingga densitas dari tulang itu mengalami penurunan. Jadi sehingga istilahnya kayak kopong gitu tulangnya gitu kan. Nah, ini yang menimbulkan gejala-gejala osteoporosis itu ya. Maka dari itu kalau misalnya fase-fase menopause sudah muncul kayak tanda-tanda yang osteoporosis, biasanya akan kita berikan suplementasi kalsium ya supaya penghancuran cadangan tulangnya dia meningkat, tapi kita juga akan memberikan suplementasi dari luar supaya tidak mudah mengalami osteoporosis gitu. Selain itu juga olahraga yang rutin ya, olahraga ringan lah ya. Jalan kaki itu juga membantu mengurangi simptom dari osteoporosis itu sendiri gitu. Berarti memang ada risiko itu tapi belum tentu bisa ada. Belum tentu, gitu. Betul. Bisa dicegah juga dengan olahraga dan nutrisi yang bagus gitu. Betul, ya. Berarti kalau memang sudah di usia sekitar 45 mau perimenopause sudah mulai menstruasinya sudah mulai terganggu gitu, berarti
enggak apa-apa ya dok kalau kita mengkonsumsi seperti kalsium gitu? Nggak masalah. Kalau misalnya masih ibu-ibu yang sedang masuk ke fase klimakterium, perimenopause menjelang menopause, ragu-ragu tentang kondisinya, terus bingung apakah suplementasi apa yang harus kita konsumsi gitu, konsultasikan saja dengan dokter dulu ya. Nanti dokter akan mengarahkan sesuai dengan kondisi ibu. Jadi sesuai dengan apa yang ibu alami, tata laksana jadi lebih optimal sehingga pasien jadi lebih siap untuk menerima fase di menopause seperti itu. Kalau saya pernah baca juga nih dok, menopause itu juga mengakibatkan kekeringan pada vagina nih. Oh iya. Kalau ini gimana sih dok? Ya, jadi ini cukup penting dan unik juga ya. Jadi itu sekali lagi bahwa yang berperan cukup penting dalam menopause itu adalah hormon estrogen ya. Estrogen itu kalau misal di dalam vagina itu fungsinya adalah untuk memberikan kelembapan atau basah ya. Nah, pada pasien-pasien yang mulai menopause dia akan ada penurunan libido ya, penurunan hasrat seksual, kemudian juga akan mengalami kekeringan atau vaginal dryness ya. Jadi di dalam vagina akan mengalami kekeringan. Nah, kita perlu konfirmasi kepada pasien apakah masih ada rutin atau pernah mungkin sesekali atau 2 kali melakukan hubungan seksual. Kalau misalnya iya masih ada keinginan seperti itu dari suami istri ini ya kita akan berikan obat-obatan yang istilahnya membuat vagina itu menjadi basah kembali, menjadi lembab kembali. Itu ada beberapa cara. Biasanya estrogen itu ada yang topikal, jadi kita berikan estrogen topikal. Tapi namanya dia ada hormon estrogen, selain dia melembabkan, dia tetap akan istilahnya mengalami sirkulasi ke seluruh tubuh, tetap ada efeknya. Sehingga kita biasanya lebih menyarankan untuk menggunakan lubrikan yang water based ya. Jadi dia tidak ada kandungan hormonalnya, tapi dia sama-sama memberikan kelembapan. Meskipun lifetime-nya istilahnya farmakodinamik ya Bu ya, yang bertahannya di dalam vagina dia akan lebih cepat kering daripada yang kita gunakan estrogen yang topikal gitu. Ya kan, karena estrogen topikal dia selain melembabkan, dia memicu tubuh untuk memproduksi estrogen juga sehingga lembabnya jadi lebih lama gitu. Tapi kalau yang lubrikan yang water based itu memang tidak begitu lama gitu. Jadi tapi itu lebih aman, lebih safe sebenarnya. Memang lebih safe tapi ya jangka panjang jangka waktunya dia akan lebih pendek gitu. Jadi ya kita ini komunikasikan edukasi dengan pasien itu, pasien lebih memilih yang mana gitu. Dan itu juga harus kesepakatan antara suami dengan istri ya yang sama-sama menjelang masuk fase menopause gitu. Ini kan juga berkaitan dengan kualitas hidup ya masalahnya. Kan ini berarti juga sangat memengaruhi dari segi kualitas dari hubungan seksualnya gitu. Betul, iya ya. Jadi karena menopause itu dia juga ada penurunan hasrat, tapi di liang vaginanya pun juga akan mengalami kekeringan gitu. Makanya kalau misalnya masih ada sesekali atau 2 kali melakukan hubungan suami istri ya, memang sebaiknya kita berikan lubrikan gitu ya, supaya tidak menimbulkan rasa nyeri. Karena kalau misal vaginal dryness tetap dipaksa untuk melakukan hubungan kan tetap ada rasa nyeri ya karena kering di situ ya. Makanya kita perlu ada kelembapan di situ. Terus ini nih dok, ada yang bilang bahwa kalau menstruasinya cepat di umur yang masih muda gitu, nanti menopausnya akan lebih cepat juga. Betul nggak sih dok itu? Sebenarnya itu masih menjadi perdebatan publik ya. Belum ada jurnal atau evidence base yang dengan reputasi yang baik dan diyakini bahwa ada korelasi yang cukup signifikan antara menstruasi dini ya, atau menarche yang dini dengan terjadinya menopause yang dini. Itu sampai saat ini belum ada korelasinya. Tapi ada yang mengatakan bahwa kalau dia menarche-nya lebih awal itu ada potensi untuk mengalami penyakit-penyakit lain seperti keganasan endometrium gitu dan sebagainya, karena istilahnya dia hormonnya lebih cepat bekerja di awal gitu. Jadi ada potensi perubahan selnya terjadi lebih cepat sehingga di akhir-akhir dia akan memiliki potensi peluang lebih tinggi. Tapi tidak pasti ya, tidak selalu, tapi dia memiliki peluang untuk terjadi potensi keganasan lebih besar daripada mereka-mereka yang normal dalam menarche-nya itu atau menstruasi awalnya. Seperti itu. Ini dok, kalau saya juga ada yang baca bahwa kalau menopause sudah masuk di fase postmenopause, berarti resiko untuk kanker rahim dan kanker payudara berkurang. Betul nggak sih dok?
Sebenarnya iya, ya kenapa? Karena dia hormon estrogennya kan dia sudah tidak ada, sudah rendah. Cuman tidak menutup kemungkinan bahwa pada fase postmenopause masih timbul ada kemungkinan untuk terjadi keganasan ya. Bukan berarti tidak bisa sama sekali, tapi dia masih ada potensi untuk muncul itu. Ya. Makanya pada pasien-pasien yang postmenopause, jadi sudah tidak menstruasi sama sekali lebih dari 1 tahun, tiba-tiba kok muncul perdarahan. Nah ini kita harus memperhatikan nih, kenapa ini kok bisa muncul perdarahannya. Biasanya yang paling sering itu adalah keganasan serviks. Ya. Kalau keganasan serviks kan dia sebenarnya tidak dipengaruhi oleh hormon ya, tapi dipengaruhi oleh adanya luka pada mulut rahim atau serviks, ditambah dengan replikasi dari virus HPV gitu. Makanya penting juga nih untuk teman-teman di sini ibu usia produktif ya atau masa-masa remaja untuk dilakukan vaksin HPV karena dia melindungi sekitar lebih dari 90% kejadian untuk CA cervix gitu ya. Nah, maka postmenopause bleeding itu kita harus memperhatikan itu. Biasanya yang paling sering itu adalah CA cervix ya atau keganasan mulut rahim. Tapi kalau misalnya mulut rahimnya aman, kita lihat dinding rahimnya, dan dia juga mengalami penebalan di dinding rahim karena itu juga bisa menyebabkan kanker endometrium ya. Secara harfiah, secara logika juga hormonnya sudah berkurang, harusnya potensi untuk menjadi kanker dia juga berkurang gitu. Tapi namanya deposit penyakit atau genetik yang dulu kan kita tidak tahu ya, suatu saat bisa teraktivasi lagi pada kondisi tertentu juga kita juga tidak mengetahuinya. Jadi bukan berarti tidak bisa sama sekali, tetapi peluangnya menjadi lebih kecil gitu. Cuma kalau misalnya terjadi postmenopausal bleeding ya, jadi sudah lewat fase menopause tapi kok ada perdarahan ya itu perlu periksa ya kita apakah ini ada potensi keganasan atau tidak gitu ya. Lebih baik kita melakukan screening atau deteksi dini daripada sudah terlambat nanti biasanya kan ibu-ibu tuh mengatakan aduh ada perdarahan tapi kayaknya nggak apa-apa jadi kayak ngayem-ngayemin sendiri ya kayak ngayem-ngayemin sendiri. Nah ini malah justru berbahaya. Lebih baik ada sesuatu hal yang abnormal langsung berobat supaya apa, supaya kita bisa mendeteksi lebih awal. Kalau deteksi lebih awal, penanganannya lebih awal kan peluang untuk pengobatannya lebih optimal daripada nanti kita tunda-tunda ternyata sudah masuk stadium sekian ternyata benar ada keganasan, nah itu pengobatannya menjadi tidak optimal lagi gitu ya. Berarti kalau sudah menopause nih dok, sudah menopause ternyata dia mau bayi tabung seumpama itu rahimnya berarti sudah boleh tetap atau gimana dok? Ini pertanyaan yang cukup unik ya. Jadi kalau misalnya menopause kan organnya sih oke ya, tapi di sini adalah support hormonnya yang tidak oke gitu ya. Jadi kalau kita mau hamil itu tidak hanya berpikir tentang organnya saja yang mampu, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana hormonnya kita tunjang gitu. Nah kalau sudah masuk menopause kan dia hormonnya sudah berada pada titik terendah gitu kan. Kita mau berusaha sekuat apapun untuk memberikan hormon pengganti ya itu mungkin tidak akan seoptimal dengan hormon endogen, hormon yang diproduksi oleh dalam diri tubuh sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang bayi tabung di usia yang memasuki menopause ya mungkin saya bisa katakan kecil ya peluangnya untuk berhasil ya. Meskipun mungkin ada tapi menurut saya kecil lah karena kita tidak hanya berpikir atau berbicara masalah organnya saja yang bagus, yang masih bisa menampung, tapi kita juga berpikir dan berbicara tentang hormon, bagaimana hormonnya, apakah mampu menunjang fase kehamilan atau tidak, begitu. Ya. Sebetulnya juga tidak terlalu menakutkan ya dok. Iya, setelah betul. Kita tahu ternyata juga tidak terlalu menakutkan gitu. Ya, jadi menopause itu jangan menjadi momok yang menakutkan ya. Jadi semua wanita itu suatu saat akan masuk atau menjalan ke fase menopause ya. Tetap kita harus mempersiapkan diri ya, berbanyak aktivitas. Dengan aktivitas kita yang positif ya, biasanya kita akan teralihkan gejala-gejala menopause-nya. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut dengan adanya menopause ini. Juga ada beberapa hal yang menguntungkan nih dok. Ternyata sudah tidak perlu kalau sudah menopause sudah nggak perlu lagi beli pembalut ya. Oh iya betul ya. Sudah tidak merasakan nyeri haid lagi. Ya. Sudah ibadahnya juga tentu sudah lebih bisa lebih ya. Makanya kalau sudah masuk menopause kita sudah lebih tidak ada potongan-potongan. Kalau mau ikut puasa bisa full ya. Ibadah sholat juga tidak terpotong-potong ya. Jadi bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta gitu ya. Betul. Ya kita ambil sisi positifnya. Positifnya dan juga banyak dok ya. Betul. Kita juga nggak usah berpikir negatifnya tapi positifnya lebih banyak di sini. Dan ternyata memang semuanya juga bisa dikonsultasikan ke opsi. Betul. Ya dikonsultasikan. Kalau misalnya ada gejala ya baik itu berkaitan dengan perimenopause atau menopause atau postmenopause
ada gejala yang tidak nyaman bagi teman-teman atau ibu-ibu semuanya, silakan konsultasikan dengan dokter obgyn siapapun ya, dimanapun pasti akan kita bantu untuk mengatasi gejala-gejala yang ibu alami begitu. Oke, ternyata memang tidak semenakutkan itu dan memang harus kita hadapi sebuah petualangan baru. Iya, Kita betul. memang terlepas dari tidak menstruasi itu sendiri. Iya, tepat sekali. Oke, mungkin sekian dokter. Iya, oke. Nanti kalau misalnya bincang-bincang kita tentang menopause. lanjutkan mungkin butuh waktu berjam-jam ya Butuh sampai. waktu berjam-jam. Iya. Mungkin teman-teman kalau nonton mau tanya-tanya menopause lagi bisa ke Iya. RSI Adi Sablora. Betul, Bisa silakan ketemu konsultasi, dengan Dokter ya. Gagah atau Dokter Nugroho. Oke. Ya mungkin sekian teman-teman dari Si Jamal PDKT pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di Si Jamal PDKT siaran Jumat malam podcast Dinas Kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.